Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Baik, bertemu kembali dengan saya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang bab 1 identitas masyarakat di lingkungan tempat tinggalku. Namun sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ya, untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah membantu memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita cek dulu sekitar kiri kanan kalian apakah ada sampah. Oke, cukup ya, sampahnya dikumpulkan, disimpan untuk nanti dibuang ketika ada istirahat saja. Selanjutnya cek kerapian apakah baju sudah rapi, sudah dimasukkan. Oke, sudah semua ya. Lalu selanjutnya buku-buku apakah sudah siap? Oke, kalau sudah semua berarti kita sudah siap untuk belajar. Baik, langsung saja di sini kita akan belajar tentang identitas masyarakat. Namun untuk memulai pembelajaran, untuk meningkatkan sikap nasionalisme kita akan bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Pada anak-anak semuanya bisa berdiri. Kita nyanyi bersama-sama yuk. Dari Sabang sampai Merauke. Cukup, silakan bisa duduk kembali. Oke, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa kita akan belajar tentang identitas di sekitar lingkungan kita. Nah, kalian pernah nggak sih memperhatikan di sekitar kita itu ada berbagai suku, budaya, agama di sekitar kita? Ada nggak di sini yang tetangganya agamanya berbeda? Nah, tetangganya agamanya apa? Selain Kristen apa lagi? Ya, itu kenapa sih kok mereka berbeda-beda tetapi masih tetap tetap rukun, itu kenapa? Kenapa? Karena sikap saling toleransi, saling menjaga, saling menghargai. Nah, betul sekali. Jadi seperti yang sudah anak-anak semua bilang, bahwa di sini kita akan belajar tentang berbagai hal suku, budaya, agama yang ada di sekitar lingkungan kita, yang mana itu nanti akan mewujudkan sikap toleransi. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang pengertian identitas masyarakat. Kemudian yang kedua kita akan menyebutkan contoh keberagaman yang berada di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketiga akan menjelaskan pentingnya hidup rukun dalam keberagaman. Kemudian yang keempat akan menunjukkan sikap menghargai terhadap perbedaan di masyarakat. Nah, langsung saja di sini kita akan mulai dari apa itu identitas masyarakat. Ada yang ingin menyampaikan? Ayo. Ayo, mau nggak apa-apa? Dari situ nggak apa-apa. Identitas masyarakat adalah
Jadi identitas masyarakat adalah ciri khas yang dimiliki oleh sekelompok orang di suatu daerah, ya seperti bahasa, pakaian, adat istiadat, dan cara hidup. Nah, jadi di setiap daerah yang kayak kita di Jawa, kemudian di Kalimantan, di Sumatera itu berbeda-beda. Nah kalau di Jawa juga, walaupun sekedar di satu pulau Jawa itu semuanya berbeda, ada Jawa, Sunda, Betawi, cara berbicaranya pun berbeda. Nah di sini ada yang dari luar Jawa apa tidak? Siapa yang luar Jawa? Ada dua berarti. Kalau ini kamu siapa? Kalista. Dari mana? Oh, dari Sunda. Nah, kalau itu satunya siapa? Rehan. Dari Tangerang. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari keberagaman masyarakat. Yang mereka unik, memiliki perbedaan tersendiri. Contoh identitas masyarakat ya bisa berupa cara berpakaian adat, bahasa daerah yang digunakan, makanan khas, kegiatan tradisional yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Kalau contoh kegiatan tradisional di Semarang ada yang tahu nggak? Apa? Kegiatan tradisional di Semarang? War. Apa? Syamalan boleh. Itu yang biasa sebelum bulan puasa itu, yang di Masjid Agung apa namanya? Lugderan. Nah, ya benar. Nah, kalau saya kan dari Pekalongan itu biasanya sebelum bulan puasa itu di kuburan itu ada yang namanya apa? Ya, itu sebelum bulan puasa itu berdoa ke kuburan. Itu ada di saya. Kemudian juga ada adat-adat yang lain. Keberagaman di sekitar kita, di lingkungan tempat tinggal kita ada banyak perbedaan seperti suku, agama, bahasa, dan kebiasaan. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat kita beragam dan kaya akan budaya. Contoh keberagaman agama, masyarakat Indonesia menganut berbagai agama, ya seperti yang sudah anak-anak sebutkan tadi, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya walaupun berbeda-beda, semua masyarakat agar bisa hidup berdampingan dengan damai. Contoh keberagaman suku, ada banyak suku di Indonesia seperti Jawa, Sunda, Batak, Minang, Bugis, dan Dayak. Ini yang saya sebutkan hanya beberapa saja, namun di Indonesia ada berbagai suku, ada ribuan. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Nah, setiap suku memiliki kebudayaan sendiri yang menjadi kekayaan bangsa kita. Kemudian bahasa daerah, setiap daerah memiliki bahasa atau dialek daerah yang berbeda-beda. Misalnya bahasa Jawa di Jogja, di Sunda, Bandung, atau bahasa Minang. Nah, kalian sadar apa tidak sih bahasa Jawa itu berbeda-beda? Iya. Contohnya daerah mana sama mana? Ya, Jawa Barat sama Jawa Timur kan Sunda sama Jawa. Yang sesama Jawa kali beda, tahu nggak? Napak sama Ya, Napak sama Semarangan itu udah berbeda. Nah, kebetulan saya di sini dari Pekalongan, itu bahasanya Ngapak. Nah, di sini ada yang dari Ngapak apa tidak? Kamu? Siapa? Kamu. Ngapak. Bisa. Dari mana? Dari Kebumen bapaknya. Oh, kalian bisa bahasa Ngapak? Bisa. Oke, kita lanjut saja. Kemudian makanan khas daerah. Setiap masyarakat memiliki makanan khas seperti rendang dari Sumatera Barat, gudeg dari Yogyakarta, dan pempek dari Palembang. Nah, ada yang tahu makanan khasnya Semarang? Lumpia, biko babat, risol, risol. Soto Semarang, benar. Ya, itu semua benar. Nah, makanan juga menjadi penanda budaya suatu daerah. Nah,
di sini ada contoh beberapa makanan dari beberapa daerah ya. Contohnya Jawa Tengah, Semarang itu lumpia. Kemudian Sumatera Selatan pempek. Jakarta gudeg, papeda dari Papua. Kemudian kerak telur dari Jakarta, rendang dari Sumatera Barat, rawon dari Jawa Timur, dan serabi dari Jawa Barat. Ada yang pernah nyoba salah satu makanan dari ini? Apa yang sudah pernah semuanya berarti ya? Kita lanjut ya. Untuk selanjutnya yaitu pakaian adat. Masyarakat di berbagai daerah memiliki pakaian adat yang unik. Contohnya baju adat Bali, kebaya dari Jawa, dan baju bodoh dari Sulawesi Selatan. Nah, biasanya ketika ada acara seperti karnaval, hari pahlawan dan sebagainya, kalian pernah memakai baju adat nggak? Jadi terus pakaian adat apa lagi? Jawa. Masa adat Papua? Jadi setiap daerah memang memiliki pakaian adat masing-masing. Nah, untuk pakaian adat ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya, lebih jelasnya nanti. Kita lanjut. Kesenian daerah. Kesenian daerah seperti tari, lagu, alat musik tradisional juga menjadi identitas masyarakat. Contoh alat musik tradisional apa aja? Angklung, terus seruling, terus gamelan, biola, trompet, itu semua merupakan bentuk kesenian dari berbagai daerah. Nah, walaupun semuanya berbeda-beda, kita harus tetap hidup rukun. Tetap hidup rukun, saling menghormati, bekerja sama agar lingkungan tetap hidup aman dan nyaman. Menghargai perbedaan artinya kita tidak memaksakan kehendak, tidak mengejek teman yang berbeda suku atau agama, serta bersikap sopan kepada siapapun. Nah, di sini ada dua teman kalian yang berbeda suku. Gimana reaksi kalian? Menghargai. Ya, menghargai. Terus ya, tidak mengejek. Saling menghormati. Nah, dampak hidup rukun itu maka lingkungan menjadi damai, pekerjaan menjadi lebih mudah dan tidak ada pertengkaran. Bayangin kalian ada dua teman kalian yang berbeda suku terus kalian ejek, lah nanti reaksinya gimana? Sedih. Sudah hidup rukun, terus menyendiri, tidak mau sekolah, ya kan? Kalian tahu nggak yang kemarin kasusnya viral terus bunuh diri? Apa? Namanya siapa? Namanya teman. Yang lainnya itu benar-benar. Yaitu dampak dari bullying, tidak saling menghargai, akibatnya bisa bunuh diri, menjauh dan sebagainya. Ya, makanya kita di sini harus saling menghargai, saling menghormati. Oke, sepertinya untuk sesi materi seperti itu. Nah, selanjutnya saya di sini punya apa ini? Punya soal. Ya, punya soal. Oh, soal.
Enggak, ini adalah LKPD. Jadi di sini saya akan membentuk menjadi 5 kelompok. Apakah sudah selesai semua? Oke. Ayo. Oke. Berasal dari Jawa Timur. Rendang berasal dari Sumatera Barat. Berasal dari Papua. Hijau berasal dari Jakarta. Kerak telur berasal dari Semarang. Sate taburan berasal dari Padang. Dikasih apa? Oke, kita berdiri es breaking, yuk. Oke, sudah siap? Jadi kalau Marina gimana? Oke, jadi sambil begitu sambil mengamati temannya ya. Kalau ada yang salah disuruh suruh nyanyi baik. Ya. Ayo kita mulai. Marina. Oke, jadi di sini saya memberikan instruksi kalian cukup memperagakan saja. Marina di atas menara, Marina di atas menari, di atas Marina menari, Marina di atas menara menari, Marina di atas menari, di atas Marina di atas Marina. Oke, berarti semuanya konsentrasi. Yuk beri tepuk tangan. Tidak apa-apa. Berarti semuanya berkonsentrasi. Lalu untuk penutupan, nah di sini ada beberapa soal evaluasi untuk mengukur pengetahuan kalian. Nah, di sini kalian soalnya cukup pilihan ganda ada 7 soal dikerjakan, habis itu nanti langsung
Sudah ya? Ayo, dikerjain yang paling jadi. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung pembelajaran ya. Sepertinya sudah cukup materi hari ini. Kita sudah pemaparan materi, kemudian dilanjutkan LKPD, kemudian presentasi masing-masing kelompok walaupun perwakilan. Kemudian untuk mengakhiri pada hari ini, apakah ada yang mau membacakan kesimpulannya? Ayo silakan satu, monggo. Seperti bahasa adat, makanan, dan pakaian. Kita harus bersyukur di lingkungan yang beragam dan belajar untuk saling menghargai agar kehidupan menjadi lebih indah. Jadi yang kita pelajari hari ini tentang keberagaman, ada berbagai ada bahasa, ada istiadat, makanan dan pakaian. Baik, sepertinya saya cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan hikmat. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kepada ketua kelas bisa memimpin doa kembali. Ayo. Ketua kelas sudah kembali memimpin doa. Baik, saya akhiri pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.